Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu yang kudus dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa permohonan ini. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nas khotbah dalam ibadah pertangyangan kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 126 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Marilah kita ikuti dalam hati kita, saya akan membacakan untuk kita. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang sangat indah. Namun tidak jarang pula menjadi ladang ujian. Di dalamnya kita mengalami kebahagiaan, tetapi juga bisa merasakan kesedihan, perbedaan pendapat, dan bahkan rasa putus asa. Tidak jarang kita merasa lelah dalam menghadapinya. Tetapi kita juga tahu bahwa dalam segala situasi Tuhan tetap bersama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah mazmur yang penuh dengan pengharapan yang tertulis dalam Mazmur pasal 126 ini yang menceritakan tentang pemulihan yang datang dari Tuhan. Pemulihan itu tidak hanya mengubah keadaan, tetapi juga membawa sukacita yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel setelah masa pembuangan, Dia juga ingin memulihkan dan memberkati rumah tangga kita. Membawa kita dari kelelahan menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam persekutuan kita sebagai keluarga, marilah kita membuka hati untuk merasakan pemulihan yang datang dari Tuhan yang akan membawa sukacita dan harapan baru dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh iman, marilah kita melihat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita melalui nas khotbah hari ini. Yang pertama, pemulihan yang diberikan Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan sebuah kenangan indah
tentang pemulihan yang telah terjadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini adalah gambaran tentang keadaan yang sangat buruk yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan ini membawa sukacita yang luar biasa, seperti orang yang tidak percaya akan apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita pun seringkali menghadapi masalah, tantangan, dan bahkan keadaan yang sulit. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan. Seperti Tuhan memulihkan Sion, Dia juga sanggup memulihkan hubungan kita dalam rumah tangga. Dalam pernikahan kita mungkin pernah merasakan kekecewaan, kesulitan, atau bahkan ketegangan. Namun jika kita mengandalkan Tuhan, kita dapat membawa pemulihan yang membawa sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua adalah sukacita yang diberikan Tuhan. Mazmur ini melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana orang-orang yang dipulihkan Tuhan merasa gembira. Maka mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 2. Ketika Tuhan memulihkan, sukacita itu mengalir dalam hati setiap orang. Bahkan orang-orang di sekitar kita dapat melihat dan merasakan sukacita tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini sukacita itu penting. Sukacita dalam keluarga bukan soal hanya kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat saling memberi dan menerima sukacita satu sama lain. Ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, sukacitanya akan memenuhi rumah dan kehidupan kita. Dan kita akan dapat berbagi kebahagiaan itu dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu pelajaran yang terakhir, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, harapan dalam kesulitan. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur ini juga mengajarkan kita untuk memiliki harapan dalam segala keadaan. Orang yang menabur dengan menangis akan menuai dengan sorak-sorai. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan dan penderitaan ada janji Tuhan akan pemulihan dan berkat yang datang pada waktunya. Meskipun ada saat-saat yang penuh dengan air mata, kita percaya bahwa ada waktu untuk menuai sukacita yang berlimpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hidup kita tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ujian dan tantangan. Namun, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, kita harus tetap menabur dengan iman, meskipun kita sering melalui penderitaan. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan menuai dengan sukacita. Jangan biarkan kesulitan menghancurkan harapan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan atas setiap usaha dan doa-doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berpegang pada janji Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini. Tuhan adalah sumber pemulihan yang sejati yang dapat membawa sukacita dalam hidup kita, terutama dalam rumah tangga kita. Jangan biarkan masalah atau tantangan merusak kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersama Tuhan, kita dapat melewati segala kesulitan dengan iman dan harapan, dan akhirnya merasakan
pemulihan yang penuh dengan sukacita. Sama seperti sebuah ilustrasi ini. Ada sebuah cerita tentang sebuah tanaman yang telah lama terlupakan. Tanaman itu dulunya adalah tempat yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran dan pohon-pohon yang rindang. Namun, karena kurangnya perhatian dan perawatan, taman itu mulai layu. Tanahnya kering, bunga-bunganya mati, dan pepohonan pun tak lagi menghasilkan buah. Banyak orang yang merasa bahwa taman itu sudah tidak lagi diperbaiki. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari datang seorang tukang kebun yang berpengalaman. Ia melihat tanaman itu dan berkata, taman ini masih bisa dipulihkan, asalkan ada usaha dan kesabaran. Dengan penuh cinta dan dedikasi, ia mulai merawat taman itu. Ia menyiram tanah yang kering, memangkas pohon-pohon yang sudah rusak, dan menanam bibit-bibit bunga baru. Perlahan tapi pasti, taman itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Bunga-bunga mulai tumbuh, pohon-pohon berbuah, dan udara di sekitar taman menjadi segar kembali. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kadang kita merasa seperti taman yang sudah kering dan layu, penuh dengan masalah dan tantangan. Namun Tuhan seperti tukang kebun yang penuh kasih, datang untuk memulihkan kita. Mungkin saat ini kita merasa lelah atau putus asa, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Dia ingin menyirami hati kita dengan kasih-Nya, memangkas segala hal yang merusak dan menanam sukacita yang baru. Dengan kasih dan pemeliharaannya, kehidupan kita pun dapat dipulihkan dan kembali merasakan sukacita yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti taman yang dipulihkan kembali, kehidupan kita pun bisa dipulihkan oleh Tuhan jika kita membuka hati kita kepadanya. Pemulihan Tuhan membawa sukacita yang tak terduga, dan seperti taman yang kembali bermekaran, kehidupan kita bisa kembali dipenuhi dengan damai, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap pemulihan yang Engkau berikan dalam hidup kami, terutama dalam keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan, agar Engkau terus menuntun dan memberkati kami, agar kami dapat hidup dalam sukacita yang datang dari-Mu. Kami juga berdoa agar setiap tantangan yang kami hadapi menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa. Amin.